Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas video pembelajaran tentang standar penilaian. Apa itu standar penilaian? Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian anak usia dini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi tentang perkembangan anak usia dini, yaitu anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. Standar penilaian menurut Mulyasa tahun 2012 halaman 198 yang menyatakan penilaian pendidikan anak usia dini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak program pendidikan terhadap perilaku dan sikap, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Standar penilaian menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yaitu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan tersebut sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan bertujuan untuk menjamin yang pertama, perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Yang kedua, pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, efektif, efisien, dan sesuai konteks sosial budaya. Dan yang terakhir, yaitu pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan penilaian terhadap anak usia dini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan atau menetapkan kegiatan. Yang kedua, menyiapkan alat penilaian. Yang ketiga, menetapkan kriteria penilaian. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menentukan nilai. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian. Dan yang terakhir, menindaklanjut hasil penilaian. Tindak lanjut dalam standar penilaian. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, pada bagian standar penilaian menyebutkan beberapa tindak lanjut penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang kedua, pendidikan menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki program, metode, jenis, aktivitas, atau kegiatan, penggunaan dan penataan alat permainan edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta untuk memperbaiki sarana dan prasarana, termasuk untuk anak dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan orang tua atau keluarga untuk mendiskusikan dan melakukan tindak lanjut untuk kemajuan perkembangan anak. Yang keempat, pendidik merujuk keterlambatan perkembangan anak kepada ahlinya melalui orang tua. Dan yang terakhir, yaitu merencanakan program layanan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tujuan standar penilaian National Association for the Young Children atau disingkat dengan NAEYC yang merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut.
Yang pertama yaitu untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Penilaian penting bagi guru untuk memberikan umpan balik apa yang diperlukan untuk menyempurnakan proses pembelajaran, menurut Uyu Wahyudin tahun 2010. Selain itu, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa, menurut Nana S. tahun 2009. Prinsip standar penilaian dalam pembelajaran anak usia dini. Secara garis besar, prinsip umum penilaian dalam pembelajaran anak usia dini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip menyeluruh. Yang kedua, prinsip berkesinambungan. Yang ketiga, prinsip objektif. Yang keempat, prinsip penilaian autentik. Yang kelima, prinsip mendidik bagi siswa. Dan yang terakhir, prinsip kebermaknaan. Sedangkan prinsip-prinsip penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pada bab 4 pasal 5 yaitu sebagai berikut. Yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan beracuan kriteria, dan yang terakhir akuntabel. Teknik-teknik standar penilaian. Beberapa teknik penilaian yang dapat dilakukan di PAUD diantaranya. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan dan penalaran anak mengenai sesuatu hal dengan cara melakukan percakapan langsung dengan anak maupun orang tua. Kemudian ada juga penugasan. Penugasan merupakan cara penilaian berupa pemberian tugas harian atau daily learning yang harus dikerjakan anak didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. Unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, misalnya praktek menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktik lainnya. Yang terakhir, pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan anak usia dini untuk mengetahui berbagai kelemahan dan penyakit yang diderita anak, khususnya yang berkaitan dengan aspek fisik. Ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup penilaian adalah ranah belajar peserta didik atau aspek-aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Aspek tersebut adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap adalah segala aspek yang mencakup penanaman nilai-nilai dan karakter yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ranah pengetahuan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan berpikir atau aktivitas otak. Ranah keterampilan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan untuk menciptakan, membuat, atau mengembangkan sebuah ide yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, produk, atau tugas tertentu.
Ruang lingkup penilaian juga dijelaskan pada pasal 3 Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yaitu penilaian sikap bertujuan untuk memperoleh deskripsi perilaku peserta didik. Perilaku yang dimaksud adalah perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ruang lingkup penilaian menurut UNO dan KONI tahun 2012 halaman 63 menjelaskan bahwa aspek sikap juga mencakup perubahan sikap peserta didik dari yang belum baik menjadi baik. Aspek sikap meliputi satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Penilaian pengetahuan bertujuan untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan atau materi pelajaran. Penguasaan materi yang dinilai tidak hanya pada kemampuan mengetahui dan memahami saja, tetapi juga kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Penilaian keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan dan melakukan tugas tertentu berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Perbedaan ruang lingkup penilaian pada Permendikbud nomor 104 tahun 2014 yang dijelaskan juga mengenai cakupan setiap ranah tersebut. Kompetensi sikap meliputi sikap spiritual dan keagamaan dengan tahapan menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Tingkatan kompetensi pengetahuan adalah mengetahui, memahami, dan menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi. Kompetensi keterampilan adalah keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Keterampilan abstrak adalah keterampilan yang tidak melibatkan psikomotor seperti menanya, mengamati, menalar, dan mengomunikasikan. Sedangkan keterampilan konkret berkaitan dengan keterampilan yang melibatkan psikomotorik seperti melakukan, memodifikasi, menciptakan, dan sebagainya. Kesimpulan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang bermutu sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, maka perlu dilakukan penilaian proses dan hasil belajar secara sistematis dan berkelanjutan. Proses penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran dan bersifat menyeluruh atau holistik yang mencakup semua aspek perkembangan anak didik, baik aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Itulah materi pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.